Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang syarat dari dzaraf untuk bisa menjadi pengganti dari fa'il, atau di sini dikatakan untuk bisa menjadi naibul fa'il. Dzaraf adalah salah satu kedudukan kalimat yang dapat menjadi pengganti dari fa'il ketika fa'il itu dibuang. Namun, tidak semua dzaraf dapat menjadi naibul fa'il. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi, yang secara umum dzaraf tersebut haruslah mengandung faedah. Apabila tidak mengandung faedah, maka dzaraf tersebut tidak dapat dijadikan sebagai naibul fa'il. Faedah dari dzaraf ini akan tercapai dalam dua syarat. Yang pertama adalah dzarafnya itu masuk dalam kategori dzaraf yang mutasharrif. Dan yang kedua, dzarafnya tersebut haruslah dzaraf yang mukhtas. Apa yang dimaksud dengan mutasharrif dan apa yang dimaksud dengan mukhtas ini, maka kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama, dzaraf tersebut haruslah mutasharrif. Artinya, dzaraf tersebut keadaan i'rabnya tidak hanya selalu dalam keadaan nasab. Sebagaimana kita ketahui bahwa dzaraf itu memang pada asalnya dia itu dalam keadaan nasab atas kedzarafannya. Namun untuk dzaraf yang dapat menjadi naibul fa'il itu adalah haruslah dzaraf yang mutasharrif, di mana dzaraf tersebut tidak selalu di'rab sebagai dzaraf, namun dia itu nantinya bisa dalam keadaan i'rab rafa ataupun juga bisa dalam keadaan i'rab nasab. Dengan demikian, maka kedudukan i'rab daripada dzaraf itu bisa berubah-ubah, tidak hanya sekedar sebagai dzaraf saja. Contohnya, dzaraf tersebut dapat berkedudukan sebagai mubtada, sehingga nanti i'rabnya adalah rafa, atau bisa berkedudukan sebagai fa'il dan lain sebagainya. Begitu juga dzaraf i'rabnya bisa dalam keadaan jar, baik jarnya ini disebabkan karena memang dimasukin oleh huruf jar atau posisinya sebagai mudhaf ilaih. Maka dengan demikian dzaraf tersebut nantinya dalam keadaan jar. Dzaraf yang semacam inilah nantinya dzaraf tersebut dapat menjadi naibul fa'il. Karena memang ada beberapa dzaraf yang secara penggunaan dia hanya dapat dijadikan sebagai dzaraf saja dan tidak bisa memiliki kedudukan yang lain selain dzaraf. Tidak bisa menjadi mubtada, tidak bisa menjadi fa'il ataupun menjadi kedudukan kalimat yang lainnya. Dengan demikian dia selalu dalam keadaan nasab. Maka dzaraf yang semacam ini tidak bisa menjadi naibul fa'il. Kenapa disyaratkan dzaraf yang dapat menjadi naibul fa'il itu haruslah dzaraf yang mutasharrif? Karena naibul fa'il sendiri adalah sebagai pengganti dari fa'il, di mana fa'il itu i'rabnya adalah rafa. Manakala dzaraf tersebut tidak bisa dalam keadaan rafa, tentu dia tidak bisa menjadi pengganti daripada fa'il yang i'rabnya rafa. Dengan demikian, dzaraf yang bisa menjadi pengganti dari fa'il itu haruslah dzaraf yang bisa berkedudukan i'rab rafa. Jika tidak, maka tidak bisa. Kita ambil contoh dzaraf yang mutasharrif sehingga dzaraf tersebut nantinya dapat menjadi naibul fa'il, seperti lafadz yaum. Lafadz yaum ini bisa dalam keadaan rafa, bisa dalam keadaan nasab, dan bisa pula dalam keadaan jar. Bisa dalam keadaan nasab pun tidak harus berkedudukan sebagai dzaraf, dia juga dapat berkedudukan sebagai selain dzaraf. Contohnya dia bisa berkedudukan sebagai maf'ul bih. Dengan demikian i'rabnya pun juga harus nasab. Kita ambil contoh seperti lafadz
yaumul jum'ati yaumun thayyibun. Yaumul jum'ati, adapun hari Jumat itu, yaumun ialah hari thayyibun yang baik. Di sini terdapat dua lafadz yaum, di mana keduanya ini sama-sama dalam keadaan rofa. Yang pertama karena sebagai mubtada, dan yang kedua karena sebagai khobar daripada mubtada. Contoh yang lain seperti lafadz ahzanu, li'anni qad qadaitu yauman thayyiban. Ahzanu, aku sedang bersedih. Li'anni, karena sesungguhnya aku, qad qadaitu, sungguh telah menghabiskan siapa aku, yauman, kepada hari, thayyiban, yang baik. Aku menyesal karena aku telah menghabiskan atau menyia-nyiakan hari yang baik. Di sini terdapat lafadz yaum yang dalam keadaan nasab bukan sebagai dzaraf namun sebagai maf'ul bih dari lafadz qadha itu. Contoh yang lain yang dalam keadaan nasab sebagai dzaraf seperti lafadz sumtu yaumal khamisi. Sumtu, berpuasa siapa aku, yaumal khamisi, pada hari Kamis. Lafadz yaum di sini nasab sebagai dzaraf. Jadi beda dengan lafadz yauman thayyiban, di sini nasab bukan sebagai dzaraf namun sebagai maf'ul bih dari lafadz qadha itu. Selanjutnya contoh yang dalam keadaan jar seperti lafadz tatalla'tu ila yaumin thayyibin. Tatalla'tu, menantikan siapa aku, ila yaumin thayyibin, kepada hari yang baik. Aku menantikan hari yang baik. Di sini lafadz yaum dalam keadaan jar sebab didahuluin oleh huruf jar ilah. Jadi lafadz yaum ini termasuk dari dzaraf yang mutasharrif sebab bisa dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar, dan tidak hanya sekedar dalam keadaan nasab saja sebagai dzaraf. Dengan demikian seperti lafadz yaum inilah yang dapat dijadikan sebagai naibul fa'il. Contoh yang lain seperti lafadz qaddam. Lafadz qaddam ini bermakna di depan atau di hadapan. Ini juga termasuk dari dzaraf yang mutasharrif, di mana lafadz qaddam ini bisa dalam keadaan rofa, nasab ataupun jar. Kita ambil contoh seperti lafadz qaddamuka fasihun. Qaddamuka, adapun di hadapanmu, fasihun, ialah luas. Di depanmu luas. Di sini lafadz qaddam dalam keadaan rofa sebagai mubtada. Kemudian ketika dimasukin oleh inna maka akan menjadi inna qaddamaka fasihun. Inna qaddamaka, sesungguhnya di depanmu, fasihun, ialah luas. Di sini lafadz qaddam dalam keadaan nasab sebab menjadi isim daripada inna. Kemudian contoh yang majrur seperti lafadz saat tajihu ila qaddamika. Saat tajihu, akan menghadap siapa aku, ila qaddamika, di hadapanmu. Di sini lafadz qaddam dibaca majrur sebab didahuluin oleh huruf jar ilah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dari dzaraf yang masuk dalam kategori dzaraf mutasharrif. Ini adalah syarat yang pertama, dzaraf yang dapat menjadi naibul fa'il haruslah yang mutasharrif. Manakala dzaraf tersebut tidak mutasharrif, artinya selalu dalam keadaan nasab sebagai dzaraf, maka dzaraf semacam itu tidak bisa menjadi naibul fa'il. Seperti lafadz qattu atau lafadz audu.
Lafadz qattu dan lafadz audu itu selamanya selalu dalam mahal nasab sebagai dzaraf. Jadi mahalnya mahal nasab, namun secara lafadz qattu ini dimabnikan dhamma, sementara lafadz audu ini bisa dalam keadaan mabni dhamma, namun bisa pula dalam keadaan mu'rab, yaitu sebagai dzaraf, sehingga nanti akan dibaca audha karena memang mahalnya selalu dalam keadaan nasab. Contohnya seperti lafadz ma kutiba qattu, ma kutiba qattu, ma tidak, kutiba ditulis, qattu sama sekali. Dalam susunan ini, lafadz qattu bukan sebagai naibul fa'il daripada lafadz kutiba, namun lafadz qattu ini mahalnya dalam keadaan nasab sebagai dzaraf. Jadi di sini sebagai dzaraf, bukan sebagai naibul fa'il. Sementara naibul fa'il daripada lafadz kutiba di sini berupa dhamir yang tersimpan. Jadi maknanya bisa ma tidak, kutiba ditulis, apa pelajaran itu, qattu sama sekali. Pelajaran itu tidak ditulis sama sekali, atau catatan itu tidak ditulis sama sekali. Jadi qattu ini bukan naibul fa'il. Dia dalam mahal nasab sebagai dzaraf, namun secara lafadz dia dimabnikan dhammah. Ini adalah lafadz qattu. Sementara untuk lafadz audu ini bisa dianggap sebagai mu'rab, bisa pula dianggap sebagai kalimat yang mabni. Dihukumin mu'rab manakala iwad di sini dimudhofkan, namun manakala tidak dimudhofkan maka hukumnya adalah mabni. Namun dimudhofkan ataupun tidak, tetap saja di dalam penggunaannya selalu dalam mahal nasab sebagai dzaraf. Maknanya adalah selamanya di waktu yang akan datang. Pembahasan tentang qattu dan audu ini telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Kita ambil contoh di dalam susunan kalimat seperti lafadz lan yuktaba audu. Lan tidak akan, yuktaba ditulis, audu sama sekali. Dalam susunan ini, audu bukanlah sebagai naibul fa'il dari lafadz yuktaba, namun posisinya sebagai dzaraf dalam mahal nasab. Sementara naibul fa'il daripada lafadz yuktaba di sini disimpan. Takdirannya boleh lan yuktaba, tidak akan ditulis apa pelajaran itu atau catatan itu, audu sama sekali di waktu yang akan datang. Pelajaran itu sama sekali tidak akan ditulis. Jadi sekalipun di sini dibaca audu dengan tanda dhamma, namun ini bukan tanda i'rab sebagai naibul fa'il, melainkan audu ini dibaca dhamma sebagai tanda kemabnian karena audu ini tidak dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Namun manakala lafadz audu ini dimudhofkan, maka hukumnya berubah menjadi mu'rab, sehingga nanti akan menjadi audha dzalika. Lan yuktaba audha dzalika. Lan yuktaba tidak akan ditulis apa pelajaran itu, audha dzalika selama itu atau selama hal itu. Atau lafadz dzalik ini kita ganti dengan lafadz al-ayyam. Jadi lan yuktaba audhul ayyam, tidak akan ditulis apa pelajaran itu, audhul ayyam sepanjang hari-hari. Berarti bermakna selama-lamanya. Selamanya pelajaran itu tidak akan ditulis. Di sini lafadz audha dalam mahal nasab sebagai dzaraf dengan tanda nasab yang berupa fathah. Karena memang dalam susunan ini lafadz audha dimudhofkan. Jadi manakala dimudhofkan hukumnya mu'rab, manakala tidak dimudhofkan maka hukumnya adalah mabni dhammah. Lafadz qattu adapun lafadz audu di sini tidak termasuk di dalam dzaraf yang mutasharrif. Kenapa? Karena penggunaan dari kedua lafadz ini selalu digunakan sebagai dzaraf yang mahal nasab. Dengan demikian tidak bisa menjadi naibul fa'il karena memang naibul fa'il menuntut dia harus dalam keadaan rafa. Ini adalah syarat yang pertama dari dzaraf untuk
bisa menjadi naibul fa'il, yaitu dhorof tersebut harus termasuk dari dhorof mutasharrif. Istilah mutasharrif di sini bukanlah bisa ditasrif sebagaimana istilah di dalam fiil yang mutasharrif, melainkan yang dimaksud dengan mutasharrif di sini dhorof tersebut bisa dalam keadaan rofa, nasab ataupun jer sesuai dengan posisi dan kedudukannya di dalam susunan kalimat. Ada pula istilah dhorof yang ghairu mutasharrif, artinya dhorof tersebut keadaan i'rabnya tidak dapat berubah. Dalam hal ini seperti lafaz qattu dan lafaz audu, di mana kedua dhorof ini selalu dalam mahal nasab dan digunakan sebagai dhorof dan tidak digunakan sebagai selain dhorof. Kemudian syarat yang kedua, dhorof tersebut haruslah yang mukhtas. Pengertian daripada mukhtas di sini yang dimaksudkan bukan macam daripada dhorof, namun ini adalah istilah khusus untuk menggambarkan syarat daripada dhorof untuk bisa menjadi naibul fa'il. Di dalam redaksi yang lain di sini tidak dikatakan dengan mukhtas, namun dikatakan sebagai ikhtisos. Harus memiliki makna tambahan, bukan hanya sekedar makna umum sebagaimana dhorof. Makna tambahan ini dapat diperoleh dari adanya lafadz yang lain, di mana lafadz ini masih terikat dengan dhorof, sehingga nanti akan memberikan tambahan makna yang kuat. Dengan demikian keumuman dan kesamaran daripada dhorof itu pun menjadi hilang. Sekali lagi, syarat yang kedua dari dhorof untuk bisa menjadi naibul fa'il, dhorof tersebut haruslah ikhtisos, yaitu harus memiliki tambahan makna, bukan hanya sekedar makna yang umum sebagaimana dhorof. Tambahan makna itu bisa berasal dari lafadz selain dhorof, di mana lafadz itu terkait dengan dhorof, sehingga nantinya akan menghilangkan keumuman dan kesamaran makna yang terdapat pada dhorof. Dalam hal ini, bentuk daripada lafadz-lafadz yang menjadi ikhtisos bagi dhorof itu adalah yang pertama bisa berupa idhofah. Jadi lafadznya itu nanti berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Contohnya seperti lafadz udzina waktu subhi. Udzina diadzanin waktu subhi, apa waktu subuh. Di sini lafadz waktu manakala tidak dimudhofkan kepada lafadz subun, maka lafadz ini akan berupa waktan, memiliki makna yang masih umum. Waktan, waktu kapan, ini masih belum tertentu. Dengan demikian, untuk bisa memiliki tambahan makna yang khusus, maka salah satunya adalah memudhofkan lafadz waktun itu dengan lafadz yang lain, di mana lafadz yang lain ini memiliki ikatan yang kuat dengan dhorof, sehingga menghilangkan keumuman dan kesamaran waktu yang ada pada dhorof tersebut. Sehingga lafadz waktu di sini bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Udzina diadzanin waktu subhi, apa waktu subuh. Selain itu, lafadz waktu ini juga termasuk dari dhorof yang mutasharrif, yaitu keadaan i'rabnya dapat berubah sesuai dengan kedudukannya di dalam susunan kalimat. Contoh yang lain seperti lafadz nudiya sa'atul bai'i. Nudiya dipanggil, sa'atul bai'i apa waktu jual beli. Lafadz sa'ah pada asalnya adalah sa'atan yang memiliki makna yang sama dengan waktun, di mana makna yang ada ini masih umum. Kapan yang dimaksud dengan sa'atan di sini? Apakah sekarang, besok, besok lusa, atau nanti malam? Ini juga masih belum jelas. Oleh karena itu, dengan menjadikannya sebagai susunan idhofah, yaitu dimudhofkan kepada lafadz yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan dhorof ini, maka dhorof ini pun akan memiliki tambahan makna yang lebih khusus dan menghilangkan keumuman makna yang ada padanya. Maka pada saat inilah lafadz sa'ah sudah dapat dikatakan sebagai dhorof yang ikhtisos atau dhorof yang mukhtas, dhorof yang memiliki makna yang lebih khusus.
Sehingga dalam ini bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Nudia dipanggil sa'atul bai'i, apa waktu jual beli. Jadi seseorang itu memiliki banyak waktu. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk tidur, dan ada waktu untuk istirahat, dan ada waktu yang lainnya. Di sini dikatakan pada waktu dia itu jual beli, maka pada saat itulah terjadi pemanggilan. Kemudian bentuk yang kedua dari ikhtisas itu adalah dzaraf tersebut bisa diberi na'at. Dengan diberi na'at, maka keumuman makna yang terdapat pada dzaraf itu pun menjadi lebih khusus. Contohnya, seperti lafaz qudiya syahrun jamilun fil masoyifi. Qudiya dihabiskan, syahrun jamilun, apa bulan jamilun yang indah, fil masoyifi, di tempat-tempat liburan. Di sini lafaz syahrun adalah merupakan dzaraf yang diberi na'at, yaitu berupa lafaz jamil. Pada asalnya lafaz syahrun sendiri maknanya ini masih umum, sehingga lafaz syahrun ini tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Dengan adanya na'at yang ada pada lafaz syahrun ini, maka keumuman makna yang ada pada lafaz syahrun ini menjadi lebih khusus. Dengan demikian, lafaz syahrun ini dapat dijadikan sebagai naibul fa'il. Contoh yang lain, seperti lafaz quti'a yaumun kamilun fis safari. Quti'a dihabiskan, makna asalnya adalah dipotong. Namun maksud yang dikehendakin di sini adalah dihabiskan. Quti'a dihabiskan, yaumun kamilun, apa hari kamilun yang sempurna, artinya satu hari penuh, fis safari, dalam perjalanan. Satu hari penuh itu dihabiskan dalam perjalanan. Di sini lafaz yaumum pada asalnya adalah memiliki makna yang masih umum, karena yaumun di sini masih belum memiliki batasan waktu yang tertentu. Dengan adanya kamilun, maka yang dimaksud dengan yaum di sini adalah sehari penuh, yaitu dalam waktu 24 jam. Ketika kita hanya mengatakan yaum, maka bisa jadi ini adalah setengah hari, seperempat hari, sepertiga hari, atau satu hari penuh. Ini masih belum jelas. Dengan demikian, adanya na'at yang ada pada lafaz yaum di sini memberikan kejelasan bahwa yang dimaksud dengan yaum di sini adalah satu hari penuh sebanyak 24 jam fis safari, dalam perjalanan. Maka dalam hal ini lafaz yaum sudah pantas dan memenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai naibul fa'il di dalam susunan ini. Quti'a yaumun kamilun fis safari. Ini adalah bentuk ikhtisas yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga adalah dengan cara menjadikan dzaraf tersebut berbentuk ma'rifat. Salah satunya adalah dengan cara diberi al-ta'rif. Dengan merubah bentuk dari dzaraf itu menjadi ma'rifat, maka maknanya menjadi lebih khusus. Contohnya seperti lafaz yuhabbu al-yawmu li'annahu mu'tadilun. Yuhabbu disukai al-yaumu, apa hari ini, li'annahu karena sesungguhnya al-yaum mu'tadilun, ialah sejuk. Hari ini disukai karena sejuk. Di sini lafaz al-yaum sudah memiliki makna yang tertentu karena memang sudah diberi al-ta'rif. Dengan demikian, maka lafaz al-yaum ini dapat dijadikan sebagai naibul fa'il. Ini adalah beberapa syarat daripada dzaraf untuk bisanya menjadi naibul fa'il. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.